Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alung Dimar Grialistanto dengan NIM 231440004 dari instrumen 2B. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari topologi jaringan yang telah saya buat. Jadi topologi yang saya buat berbentuk hybrid, yang dimana dapat dilihat hubungan dari server ke switch berbentuk straight line. Untuk switch ke PC berbentuk tree dan untuk router wireless berbentuk star. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara memprogram IP pada setiap komponen. Pada topologi ini, saya menggunakan DHCP dan statik. Penggunaan DHCP ini biasanya digunakan untuk skala besar karena karakteristik DHCP yang bersifat otomatis dari server, dan untuk IP statik biasanya digunakan untuk skala kecil karena IP statik karakteristiknya membuat IP sendiri asalkan default gateway-nya sama. Kemudian setelah membuat topologi ini akan dilakukan simulasi transfer data. Biasanya akan muncul indikasi failout, namun itu bukan selalu berarti IP yang kita program adalah salah, melainkan membutuhkan waktu load sinkron antara komponen. Jadi ketika muncul failout dapat dilakukan trigger simulasi transfer data untuk kedua kalinya. Dan itu biasanya akan memunculkan identifikasi sukses. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini dan inilah rangkaian yang saya buat. Jadi server berada di sisi kiri dan saya menggunakan dua router dan dua switch dan satu wireless router. Dan di sini eh, pada PC0 saya menggunakan DHCP. Dan kenapa saya menggunakan DHCP? Karena DHCP itu lebih mudah dibuat. Karena soalnya otomatis, jadinya tidak perlu menggunakan memasukkan IP manual. Dan pada laptop satu sama, saya menggunakan DHCP, dan pada PC satu, bentar. Dan pada PC satu saya menggunakan DHCP juga. Pada laptop 2 saya menggunakan DHCP. Pada PC 2 saya menggunakan DHCP juga. Dan untuk rangkaian dan pada switch yang kedua ini, pada laptop keempat saya menggunakan statik. Nah, pada rangkaian statik ini kan memasukkan IP sendiri. Nah, saya itu menggunakan ini IP saya, IP address 192.168.10.11 dan subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.10.254. Dan pada PC 3 sama, saya menggunakan statik, tapi IP address-nya untuk IP address benernya sama, tapi IP address angka sehabis titik yang terakhir itu beda. Karena kan kalau angkanya sama nanti tidak bisa terkonek. Dan default gateway-nya sama, 192.168.10.254. Karena apa? Kenapa default gateway sama? Ibaratnya gini, eh kita satu satu pintu lah. Ibaratnya default gateway-nya itu sebagai pintu rumah. Nah, jadinya ketika ingin masuk pintu rumah, kan
pintu rumahnya itu cuma satu. Lah, pintu rumahnya itu ini sandinya 192.168.10.254. Jadi, ketika ingin masuk pada pintu rumah itu harus mengakses sandi ini agar bisa masuk ke jaringan. Dan pada PC 4 statik juga, dan IP address yang saya gunakan itu 192.168.10.2. Default gateway sama dan subnet-nya sama. Pada laptop 5, IP address-nya 192.168.10.12. Default gate-nya sama, subnet mask-nya sama. Pada PC 6, statik, IP address-nya 7, subnet-nya sama, default gateway-nya sama. Dan ini untuk smartphone. Smartphone-nya statik dengan IP address-nya 6, subnet mask-nya sama, default gateway-nya sama. Nah, dan di sini kan saya menggunakan wireless router. Nah, itu untuk eh, menyambungkan perangkat yang dapat tersambung menggunakan apa kayak internet tanpa kabel. Kayak contohnya kayak PC kan ada yang tidak tanpa menggunakan kabel, terus smartphone, laptop. Jadi bisa terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Dan lanjut, di sini smartphone 1 saya menggunakan statik dengan IP address 4, dan PC 5 saya menggunakan statik dengan IP address-nya 8, dan laptop 0 dengan IP statik status apa IP, saya gunakan IP statik dengan IP address-nya 3, dan tablet statik IP address-nya 9, dan tablet 1 sama statik dengan IP address yang saya gunakan 5, dan laptop statik juga sama dengan IP address-nya 10. Dan maaf jika IP address-nya nggak urut, dikarenakan tadi ini tadi saya masangnya itu sebenarnya awalnya itu emang asal tempat aja, dan setelah saya rapikan makanya IP address-nya tidak terurut. Nah, dan kini dan sekarang kita coba untuk mengetes koneksi antar perangkat apakah sudah terhubung atau belum. Nah, dan yang pertama kita lihat di sini, kita lakukan dari pengiriman dari server ke P1, dari server ke laptop 1, dan dari server ke PC 1, dari server ke laptop 2, dari server ke PC 2, dari PC 0 ke laptop 5, dari server ke laptop 3, dari server ke tablet, dan dari PC ke laptop. Dan bisa dilihat udah sukses semua. Nah, dan di sini sebenarnya biasanya waktu awal buat itu emang tidak bisa successful. Biasanya ada yang violet. Nah, sebenarnya violet itu bukan pure benar-benar violet, tapi biasanya itu emang harus dilakukan ulang. Kayak men-trigger sinyalnya lah. Biar datanya nanti bisa successful. Emang biasanya agak ngebug kalau di Cisco sini. Jadi kayak bisa dibilang violetnya itu emang tidak pure violet, tapi emang harus dicoba lagi. Nah, kalau di sini kita bisa lihat data yang kita kirimkan bisa berjalan semua atau bisa dibilang sukses. Jadi bisa kita simpulkan jika pada perangkat yang ada di sini itu sudah saling terhubung semua. Jadi, oh iya, saya hampir lupa.
Untuk cara pemasangan dari awal DHCP dan wireless itu, DHCP dan statik itu seperti ini. Misal kita mau masang PC, ini yang DHCP. Nah, masang dari PC, kita ke kabel. Kabel kita pilih kabel yang ini, terus kita pencet ini pas Ethernet 0, 0/8, di sini pencet pas Ethernet 0. Des. Nah, kita pencet sini, bentar. Ini IP configuration. Kita misal mau ke DHCP, tinggal pencet DHCP, nanti akan keluar sendiri. Nah, seperti ini. Nah, misal kita mau ke statik, nah, caranya seperti ini. Ini kita keluar, kalau ke statik, kalau misal kita mau statik seperti ini, apa ya, laptop, PC, atau smartphone, laptop aja lah. Nah, kita ke laptop, kita taruh sini, kita pencet laptopnya, maaf, maaf, maaf. Kita ke kabel, pilih kabel ini, dari sini, bebas sih bener ya. Dari sini, kita ke sini, ke fast Ethernet 0, kita pencet laptopnya, pilih desktop, eh, maaf, maaf, desktop, pilih IP configuration, pilih static. Nah, untuk IP address-nya kan tadi saya pakai itu 192.168.10. Kayak tadi yang terakhir itu kayaknya 11 ya. Nah, jadi kita pilih itu 12. Sebenarnya bebas sih, yang penting belakangnya untuk IP apa? IP address-nya itu bebas. Gitu, 13. 13. Nah, untuk subnetnya tinggal pencet sini nanti akan otomatis keluar. Untuk default gateway-nya kita gunakan default gateway yang sama dengan apa dengan perangkat yang lainnya. Tadi apa ya? Bentar. Nah, jadi nah, statik. Nah, untuk DHCP-nya, bentar, mama, bukan ini. Untuk laptopnya ini. Nah, untuk default gateway-nya tadi sudah saya salin. Terus tinggal masang di sini. Default gateway-nya harus sama dengan perangkat yang lainnya. Nah, itu kita tinggal silang. Kita coba untuk menyambungkan dari server ke laptop yang baru kita pasang, dari server ke PC yang barusan kita pasang. Apakah udah berhasil? Nah, nah di sini kan emang tertulis violet, tapi itu belum tentu pure emang gagal. Biasanya harus emang dilakukan uji ulang. Nah, kita coba lagi. Masih violet. Nah, ini kan sudah successful ini yang laptop 6 nih. Terus violet, violet. Coba kita bersihkan. Violet. Oh, jadi mohon maaf untuk yang PC11 tadi. Apa tidak, karena apa? Violet itu karena kan saya lupa bahwa bentar, bentar. Bahwa pada servernya itu tadi tertuliskan, oh enggak tertulis sih, saya setting maksimal usernya itu 5. 5. Nah, jadi waktu saya pasang PC lebih dari 5, tadi itu nggak bisa dikarenakan maksimal usernya itu 5. Jadi sekarang saya kan tambahin satu, terus saya tambahin maksimal usernya, saya tambahin satu, jadi 6. Nah, jadi divisinya ini bisa terhubung. Nah, jadi pada servernya itu bisa kita kayak setting sendiri. Misal pada servernya itu usernya itu bisa mau berapa itu bisa kita setting sendiri. Nah, jadi cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Misal ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.